Dah ya. Oke, Pak Haji, bicarakan anak-anak sudah pada sukses segala macam. Gimana sih Pak Haji melihat karir anak-anak sendiri yang tidak terduga-duga sudah punya rezekinya masing-masing ini? Ya, pertama sekali tentu saya merasa bersyukur seperti yang saya jawab tadi. Yang kedua, tentu saya juga berterima kasih kepada seluruh pertama wartawan. Nah, ini wartawan yang hadir sini, saya berterima kasih selama ini sudah sudah mensupport setiap kegiatan saya, setiap acara saya. Dan ya walaupun sebagian ada juga yang kadang-kadang kurang tepat ya dia sampaikan, tapi saya berterima kasih sifatnya. Semoga wartawan semakin menyampaikan hal-hal yang positif lah di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan hal-hal negatif ditutup oleh mereka semua. Oke, Pak Haji kan bicara soal karir sendiri kan, anak-anak sudah sukses, sudah punya rumah masing-masing. Nah, bicara soal mungkin pasangan buat anak-anak ini seperti apa sih? Ya, kalau soal pasangan untuk zaman sekarang kan sudah maju, sudah modern. Kita nggak bisa kayaknya untuk terlalu mengarahkan, terlalu menjodoh-jodohkan. Sepertinya dia sudah punya pilihan tersendiri, sehingga saya selaku orang tua hanya bersifat tentu memberi pandangan, memberikan suatu arahan-arahan, dan selanjutnya terserah kepada mereka. Nggak ada syarat-syarat apapun dari Pak Haji gitu? Ya, kalau syarat-syarat sih tentu ada ya. Tapi apakah anak-anak ini mau? Kan itu persoalannya ya. Syarat-syarat saya selaku orang tua akan tetap memenuhi kewajiban saya sebagaimana orang tua. Akan menyampaikan dan akan syarat-syarat itu tentu orang baik. Bagaimana kalau istilahnya agamanya? Kan banyak hal juga ya. Hal-hal positif lah, dan tidaklah terlalu memilih-milih begini begitu enggak. Pak Haji nanti kan Uji sendiri sudah punya calon baru nggak Pak Haji? Pasca selepas Haji Thorik mungkin. Kalau masalah si Puji sejauh ini masuk di kamera masih jomblo ya. Karena dia kemarin kan umurnya baru 21. Dia putus dengan pacarnya ya, mungkin karena sudah tidak sejalan, dan dia juga tidak mau nikah secepatnya, sehingga mungkin arahnya sudah berbeda. Yang satu ingin secepatnya, yang satu masih menunggu, sehingga mereka merasa tidak lagi cocok, sehingga mereka sudah berpisah. Ya, sudah selesai itu, artinya lembaran itu sudah selesai. Sekarang kita buka lagi lembaran baru. Mudah-mudahan dia ketemu dengan jodohnya. Tapi Uji pernah cerita nggak soal pernikahan Thorik dan kalian gitu? Oh, nggak ada. Bagi kita kalau sudah selesai ya sudah, biasa aja bagi saya sendiri. Tapi Allah-alam lah dengan anak saya, tapi mudah-mudahan sama lah ya. Ya kalau sudah selesai ya udah putus, kita mau apa juga lagi, kan biasa ya. Intinya kita sudah coba berjalan selama 1 tahun, ternyata ada bidang-bidang atau hal-hal yang tidak mau dipaksakan lagi, tidak bisa dipaksakan lagi untuk melanjutkan hubungan. Ya sudah, kita selesaikan, sudah selesai, ya kita sama-sama ikhlas, sama-sama rela. Ya. Tapi Uji kita cerita diundang, sekolahnya mau datang apa gimana? Kalau itu tentu melihat perkembangannya, kita nggak bisa kita jawab untuk saat sekarang. Pak Haji mendorong nggak Pak Haji anak-anak untuk cepat berumah tangga gitu, yang mungkin yang paling tua atau? Ya, kalau untuk sekarang saya sudah mendorong untuk anak saya yang laki-laki. Udah mendorong, saya bukan lagi sekarang aja, udah setahun 2 tahun saya mendorong terhadap anak saya yang nomor 2 agar secepatnya untuk berumah tangga. Namun karena kesibukan dia kerja mungkin atau apa, dia tidak memikirkan sampai ke situ sekarang. Jadi terpaksa saya menunggu. Artinya tetap ya diserahkan pada anak-anak. Ya, ya harus begitu. Soalnya saya nggak mau terlalu memaksakan. Sampai dengan saat ini udah ada kabar soal pihak undangan untuk Uji dan keluarga pernikahan Thorik dan ya, bagi saya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah selesai persoalan dengan anak saya, tentu saya nggak wajar juga dan tidak pantas juga kita terlalu flashback belakang lagi dalam persoalan itu. Udah selesai, udah tutup buku. Apa yang jaga, biarin aja lah orang berbahagia dengan pasangannya, dan kita lah biarin aja lah berbahagia kita dengan kehidupan kita. Udah selesai.
Pak Haji, bicara soal Puji kan mungkin banyak head comment di sosial media, apalagi yang masih gagal move on dengan hubungan Puji yang kemarin ini. Seperti apa sih Pak Haji yang fans saling serang sendiri? Ya itu kalau itu tuh berpulang kepada orang-orang yang berkomentar. Kenapa? Karena yang tahu isi hati yang sampai dalam itu kan itu sendiri ya, tidak dengan Tuhan lah yang tahu ya. Tapi kalau menurut saya si Puji sudah selesai lah, sudah selesai. Karena dia sendiri dulu tidak mau lagi melanjutkan. Dan saya waktu itu pernah menanyakan bagaimana persoalan kamu, sudahlah Pak, saya nggak mau lagi. Kenapa? Ya saya belumlah saatnya untuk berumah tangga. Saya mau dulu menikmati perjalanan hidup saya ini. Jadi sementara mungkin teman saya ini sudah mau punya pasangan secepatnya untuk kepelaminan. Jadi kamu nggak mau? Ya sempat Bapak tanya waktu itu, udah Pak, udah nggak mau lagi Pak. Kenapa? Ya cepat-cepat bersuami. Nanti saya punya anak cepat banget, umur saya segini baru katanya waktu itu. Nah cocok dengan pendapat saya. Semenjak itu udah saya cut. Ya sudah selesai kan, baik-baik, berbaik, baik mulai dan baik akhir. Jangan jadikan musuh dan jangan bermusuhan. Itu aja. Sampai saat ini karena karir waktu itu Puji lagi bagus atau bagaimana Pak? Bagi saya untuk zaman sekarang enggak tahulah cara pemikiran saya itu berbeda ya dengan saya. Terlalu muda di umur 21 dengan kondisi fisik anak saya. Anak saya kan juga kecil orangnya ya. Fisiknya juga masih fisiknya kecil, umurnya juga masih kecil. Terlalu cepat kamu untuk bersuami menurut saya. Karena kalau bersuami itu ya paling setahun, udah 2 tahun kita udah punya anak. Itu boleh dicoba. Punya anak kan, itu tentu gendong anak. Kasihan. Ini belum matang kan? Belum matang. Secara mental saya rasa belum. Dan juga ya dalam semua hal lah belumlah kita matang. Menurut saya. Artinya keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Menurut saya ya. Tetapi ada orang yang sudah matang, ada. Ya, jadi kita tidak bisa meratakan semuanya. Ada kadang-kadang umurnya itu di bawah itu udah matang, ya udah pantas. Tapi kalau menurut saya anak saya dengan kondisinya waktu itu baru sekolah melulu, belumlah pernah bergaul di masyarakat, belumlah pernah ya bebas ya. Tamat SD, SMP, SMA, kuliah, kapan belum ada. Kok tamat langsung sebentar istirahat cuma setahun nikah, terlalu cepat menurut saya di waktu itu. Kembangkanlah diri kamu dulu, bergaullah dulu, dan hiduplah di tengah-tengah masyarakat. Walaupun calon pasangannya udah cukup matang. Ya, bagi saya sih kawin cepat tuh. Bagi saya itu saat sekarang. Pak Haji, mungkin kurang pas. Mohon maaf sebelumnya, melihat Thorik pernah menanggapi tentang hubungannya dengan Puji, katanya selama berhubungan dengan Puji jauh dari Tuhan gitu. Itu dugaan netizen. Mungkin ada ya tidak tahu lah jalan pemikirannya kurang pas saja tuh ngomong seperti itu menurut saya sih. Tapi tidak perlulah saya tanggapi, dipulangkan aja kepada dia. Kalau memang seperti itu menurut dia ya apa boleh buat. Rasanya saya dan keluarga saya ya kalian sendiri pun juga kan ngikutin acara ya. Sedangkan anak saya meninggal atau apa, ya rasanya saya ini selalu mengadukan kepada Tuhan. Apapun persoalan saya, selalu tempat saya lari itu adalah kepada Tuhan. Karena anak-anak saya dalam setiap persoalan, apalagi saya kemudian juga melihat, rasanya nggak perlu saya berbicara panjang lebar soal itu. Kita pulangkan aja kepada orang berbicara dan terserahlah apa kata orang kalau soal itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di diri saya menurut saya. Cukup kecewa Pak Haji, artinya banyak yang menduga-duga mengarah ke arah Puji perihal hal itu. Ya rasanya anak saya, coba aja lihat anak saya itu, tidak ada juga hal-hal yang salah dia kerjakan. Masih kecil, pergi dia umrah segala macam. Anak saya itu, waduh, kalau menurut saya dengan ukuran dia, ya cukup cukup mengenal, dekatlah dia dengan Tuhan, tahu dia yang salah-salah. Tapi bukanlah kami orang sempurna. Balik lagi ke situ, kami bukan orang sempurna. Kami juga banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak kesalahan. Ambil yang baiknya, buang yang negatif. Buruknya. Tapi kalau nggak ada mau dibaiknya, ya udahlah, nggak usah didengar, matiin aja tuh. Tapi kecewa nggak sih Pak Haji? Kalau kecewa sih ya sama Batara saya kecewa sekali. Oke, makasih Pak Haji. Oke. Siap. Sebenarnya hal itu tidak perlulah kita permasalahan. Kenapa? Kalian boleh melihat deh, kalian boleh terus lihat. Batara ini selama sama Puji hidupnya
mewah. Dia tinggal di apartemen. Berapa sewa apartemen? Coba kalian baca. Ya. Emang yang Pak Haji tahu berapa? Enggak. Kalau saya nggak enak lah ngomongnya. Pokoknya kalau di saat dia bersama Puji itu gede dapat duit. Jadi kurang pas saya pegang. Tapi kalau itu kalian, aduh. Kaget nggak sih Pak Haji dengan statement alibi dia dan adanya muncul angka 500.000 itu? Kaget saya, kaget saya. Sehari penghasilannya itu. Nggak pantas dia ngomong begitu. Tapi boleh ya sudahlah, daripada perpanjang-panjang masalah ya sudahlah. Salah fatal itu. Kenapa? 5-10%. Berapa sehari? Ya. Waktu itu endorse-nya anak saya. Pendapatannya mungkin Berapa itu Pak Haji? Spill Pak Haji 2 digit atau 3 digit? 2 digit, 20 jutaan lebih atau 50 Karena kan banyak jadi netizen berspekulasi bahwasanya Fuji itu pelit Iya. gitu Pak Haji. Hah? Ya, Banyak yang nganggap kalau banyak bahwasanya netizen berspekulasi. kalau Fuji itu pelit gitu, menggaji hanya 500.000. Waduh, salah banget orang itu. Itu 5-10%. Itu kalau sehari aja, kalau dia Puji itu dapat 4 atau 5, berapa gajinya sehari? Ada 20 atau 50 Pak Haji sampai segitu. Kalau sehari? Iya. Tanya aja lah kepada Raja ya. Saya waktu itu sempat saya mikir ini gede banget dia dapat duit sehari. Sempat saya berbicara waktu itu. Gede banget dia dapat duit sehari ya. Ini luar biasa. Mungkin rate-nya dari 1 sampai 10 Jadi berapa saya Pak Haji? kalau nilai itu kurang pas lah saya ngomongnya. Kenapa ya? Nanti ada lagi tumbuh persoalan belakangan, persoalan lain lagi ya. Nah, jadi cuman kurang pas saja kalian mempermasalahkan uang 500.000 ya. Betul menurut saya. Lihat aja lah kehidupan dia selama dia dengan si Puji. Tapi kan ini kan artinya kan alibi Batara itu kan mencicil bayar apartemen, mobil dan segala macam. Mungkin akankah nanti ketika di pengadilan ini mobil mau ditarik lagi ataupun mau? Kalau selanjutnya kalau soal itu nanti kita lihat aja perkembangan ke depannya itu bagaimana, itu tentu hukum yang akan berbicara. Mudah-mudahan semuanya situ bisa dibuka. Ya banyak juga hal-hal yang kadang-kadang kurang pas juga kita lempar di ya. Mudah-mudahan nanti anak saya bisa mengikuti persidangan. Terima kasih Pak Haji.